Perkenalkan nama saya Lukman Harabin. Perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan. Perkenalkan nama saya Muhammad Alham. Kami dari kelompok 1 IPS akan melakukan kegiatan wawancara mengenai aktivitas ekonomi pada manajemen operasional rumah industri konveksi. Di sini aku izin tanya ya Ibu. Ibu dengan nama siapa? Ulil sih, di sini namanya Ulil Konveksi. Ibu kalau boleh tahu apa yang diproduksi pabrik ini? Pakaian. Teknologi atau mesin apa yang paling dibutuhkan dalam operasi harian pabrik ini? Mesin jahit. Untuk apa pabrik ini kira-kira berdirinya sejak tahun berapa? 2000 berapa ya? 2015 apa 2013. Apakah dalam membangun usaha ini diperlukan modal pemerintah? Ada berapa banyak pegawai yang bekerja pada saat ini? Untuk saat ini paling sekitar 27. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi bahan-bahan apa? Bahan utamanya yang pasti kain. Bagaimana pabrik menangani pesanan dengan desain yang unik atau spesifikasi yang khusus? Itu ada orang-orang ahli. Bagaimana proses pengemasan produk sebelum pengiriman? Bagaimana Pengemasan produk sebelum pengiriman. packing? Packing ya dibuang benang dulu, dikancing, terus digosok, baru dilipat, pasang hang-tag, terus size stiker atau misalnya barcode. Yang selanjutnya, apa standar kualitas minimum yang harus dipenuhi setiap produk sebelum dikirim ke supplier? Ada pengecekan piece by piece. Yang selanjutnya, bagaimana pabrik berkoordinasi dengan pihak ekspedisi atau pengiriman untuk memastikan jadwal pengiriman produk? Kalau itu untuk pengiriman kita ada supplier. Terus kalau untuk tepat waktunya kita ada schedule. Selanjutnya, apa saja jenis produk pakaian utama yang paling sering Anda produksi di sini? Maksudnya Produksi pakaian utama yang sering Anda produksi di sini. kalau di sini khusus ladies fashion. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur kerja produksi di pabrik ini mulai dari bahan mentah hingga produk jadi? Mulai dari bahan datang, lalu digelar, dibikin marker, terus dipotong. Setelah dipotong, dinambring. Setelah dinambring, barulah dibagi ke penjahit. Apakah kami bisa membawa desain sendiri atau apakah Anda menyediakan layanan desain internal? Semua dari buyer, dari luar semua. Saya di sini hanya jasa jahit saja. Apakah ada batasan terkait kerumitan desain seperti detail, bordir atau sablon? Apakah ada kerumitan? Kita hampir jarang pakai sablon. Selanjutnya, apa saja metode pembayaran yang diterima dan bagaimana termin pembayarannya? Termin pembayarannya kita di sini per weekend, per Sabtu. Lalu pembayarannya ada 2 sistem, ada yang cash, ada yang transfer. Selanjutnya, apa keunggulan utama pabrik konveksi Bapak dibandingkan konveksi Ibu dibandingkan dengan konvensional lain di area Bogor? Apanya? Apa keunggulan utama pabrik konveksi Ibu dibandingkan dengan Oke. konvensional lain di Saya area paham Bogor? pertanyaannya. Saya keunggulannya di sini jaga kualitas dan on time delivery. Berapa total biaya untuk pesanan kalian termasuk biaya sablon, bordir dan PPN? Ya kan? Jika ada. Saya PPN nggak pakai karena itu ditanggung oleh buyer. Dan saya juga sablon nggak mengerjakan karena itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Di sini Ulil Konveksi melakukan pelayanan jasa jahit saja sampai packing ya. Jadi kirim marker ke toko, terus penjualan, marketing, bahkan itu display di mana-mana itu kita nggak ada hubungannya, tidak ada porsi ke sana. Kita di sini hanya jasa jahit murni.
Apakah ada jaminan kualitas garansi jika ada produk yang cacat atau tidak sesuai pesanan? Ada. Itu akan dikembalikan oleh toko dan kita perbaiki. Ada lagi. Bagaimana cara Anda memastikan kualitas jahitan tetap baik dan rapi? Kita kan punya quality control. Ya, ada tenaga manusia di sini yang dipekerjakan untuk mengecek baik. Apa motivasi Ibu untuk membangun perusahaan ini? Motivasi saya hanya membantu orang banyak, terutama yang memiliki taraf ekonomi rendah. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan. Namanya meja cutting, panjangnya 8 meter. Nanti dari roll bahan ini dimasukkan ke sini, digelar, lalu dipotong menjadi komponen-komponen bagian dari baju atau kinclong. Ini setelah dipotong ya. Setelah dipotong, ini kan pesanan dari buyer itu ada beberapa warna. Ini satu model nih, beberapa warna. Nah ini biasanya sama orang kita ada proses alat modeling. Jadi selembar dinomor sampai selesai. Oke, PO. Di sini ada potongan-potongan yang sudah dibuat PO. Jadi setiap style tuh ada berapa turun, berapa PO, berapa warna, ini semua ada di sini. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakjujuran, semuanya sesuai dengan aktual yang dipotong, bahan berapa, kuantiti berapa, dikerjakan oleh siapa. Admin baru mulai dibagi ke operator. Ini namanya operator selling. Yang orangnya, kualitas baik atau bahan kurang baik. Lalu dipasang oleh satu orang lagi untuk setelah selesai itu ada proses lain yaitu buang benang. Buang benang kita biasanya oper ke satu wilayah, memberdayakan satu daerah. Misalnya ada 15 orang, daerah Ciherang kita pakainya, itu ada tim khusus kepalanya lah, kepala grupnya untuk mengarahkan kalau buang benang itu saya. Ini namanya proses finishing. Kita lihat ada sebagian juga yang buang benang, ada yang nanda karena nandakan ini juga tidak boleh salah, harus tepat. Ini proses tanda. Kamu boleh zoom in ya. Ini proses tanda supaya pada proses masang kancing itu tidak tinggi rendah. Area ini namanya